Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel HNR Family Diary. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang camping itu. Jadi rencananya kita mau pulang lewat arah Pangandaran. Dan aku mau mampir dulu di Batu Karas. Jadi apa aja yang aku lakuin di Batu Karas dan bagaimana perjalanan aku, terus simak videonya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, karena itu membantu channel aku supaya terus berkembang. Sekarang kita akan lanjut ke Batu Karas. Perjalanan dari Karangtaul ke Batu Karas sekitar 1 jam. Dan kita mau berenang di sana. Ada apa aja, pokoknya seru. Hari ini mantap. Jalan dari Karangtaulan menuju Batu Karas udah bagus banget. Hardpicknya bagus. Pokoknya bagus. Gak ada jalan jelek. Sudah sampai di gerbangnya Batu Karas dan kita lagi ngantri. Banyak mobil motor di depan. Gak tahu tiketnya berapa ya. Batu Karas. Tiketnya berapa ya? Tiket wisata sudah termasuk Pantai Batu Karas dan Pantai Madasari. Tiket masuk wisata 15.000 per orang. Siapkan uang pas 15.000. Kita berempat berarti kita bayar 60.000. Iya. Kalau ke Pangandaran pasti bayar lagi. Ini mah 15.000 teh udah sampai di Batu Karas Madasari. Jadi karena kita berempat jadi harus 60.000. Bayar tiket dihitungnya 3 orang karena dia masih anak-anak. Jadi dihitungnya 3 dewasa, jadi 45.000. Dan ini tiket udah termasuk ke Madasari, itu nanti kita gak bayar lagi. Cuma kalau parkir beda pengelola, jadi itu bayar parkir lagi di depan kalau buat parkir mah. Sampai, kita udah sampai. Anak-anak aku lihat bule katanya putih-putih. Yuk di sini kan parkirnya. Tuh di depan ada, di sini ada, tapi jangan terlalu jauh, di depan aja di situ. Kamar mandi. Itu jadi udah jajan bakso ikan. Ini jajan sosis, ini jajan sempol. Nah, ini jadi kedua anak aku tuh lagi pada berenang. Jadi di sini tuh terdapat penyewaan ya. Seperti penyewaan ban itu harganya mulai dari 15.000 sampai yang besar ada yang 20, ada yang 30.000 tergantung besarnya. Dan ini kalau anak aku ini pakai kayak selancar gitu ya. Selancar-selancaran ini harganya 15.000 sepuasnya. Mau 2 jam, 3 jam, seharian juga harganya tetap sama seperti itu. Kita mau ke jembatan mangrove di depan sana. Sayang banget, wisatanya sih udah oke ya, tapi kayak kurang bersih gitu. Kalau ranting sih bisa dimaklumi ya. Terus ke sana tuh sebenarnya masih ada lagi, tapi aku nggak mau lanjutin karena aku mau lanjutin aja. Menarik. Nah, ini udah enak banget tempatnya. Bagus, tapi cuma kayak lihat ini. Tuh. Sampah di mana-mana banyak banget. Kalau seandainya agak dibersihkan gitu akan lebih nyaman. Karena lampunya udah keren. Konsepnya udah oke. Sampahnya masih harus bersihin lagi.
Nah, kegiatan aku di Batu Garas tuh nggak terlalu lama karena memang tujuannya kita ini untuk pulang ya. Jadi karena udah zuhur juga, akhirnya aku ngajak anak-anakku pulang dan gak banyak terlalu di video di Batu Garas karena kita cuma berenang dan berjalan ke jembatan yang tadi itu. Dan akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan dan kita mau nyari masjid untuk salat zuhur gitu ya. Dan kita nemu masjid yang unik banget, pokoknya ini masjidnya lain daripada yang lain. Salat zuhur dulu di masjid yang unik sekali bentuknya. Tuh kayak baret TNI gitu. Unik banget masjidnya. Masjid Ar-Rahman ya. Lucu. Kita nggak sengaja tadi. Lah ini masjid kata kita. Ya kita masuk ke dalamnya. Ke dalam masjid ini. Tapi aku pengen lihat dulu ininya. Ditandatangani langsung oleh Jenderal TNI Agus Subianto. Nih, oh ini filosofinya. Ini. Yang nandatangani langsung adalah Ustadz. Iya, yang nandatangani ini adalah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA ya. Itu ya. Ini ada beduk juga, ada beduk besar. Situ. Tuh. Terus mari kita lihat, kita masuk ke dalamnya. Tempat wudhunya di situ bersih banget sih. Kita masuk ke masjidnya. Mana ya? Ada lantai 2-nya, tapi aku nggak masuk ke sana, takut ngeganggu. Jadi ya udah kita keluar aja dulu, keluar lagi sini. Selesai sholat zuhur, aku lanjut perjalanan lagi. Ini aku ngikutin GPS dan ternyata jalannya itu nggak ke kota. Jadi ini jalannya lewat kebun karet. Cukup lumayan lama, berapa kilometer gitu lewat kebun karet. Ada sih rumah ya, cuma jarang gitu, dari rumah satu ke rumah yang lainnya tuh jarang. Jadi kebanyakan itu kebun karet, entah itu nanti kebun warga, entah itu sawah, pokoknya kayak gitu, dan jalannya kecil. Tapi untungnya walaupun kecil dia jalannya bagus, hot mic-nya gitu. Tapi tetap aja serem ya, karena yang lewat itu bisa dihitung pakai jari. Kadang-kadang tuh kita tuh nggak nemu mobil atau motor sama sekali gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih akhirnya kita juga nyampe juga di rumah. Jadi ini emang pengalaman juga kalau misalkan GPS-nya nggak nyaranin ke jalan kecil tuh sebaiknya kita jangan ikutin, sebaiknya nyari alternatif lain lagi gitu. Karena aku nggak kebayang kalau aku lewat jalur ini malam-malam, dan untungnya ini kita lewat jalur ini tuh masih terang banget kayak gini. Kalau misalkan malam tuh udah pasti takut banget gitu. Ya udah gitu aja ceritaku dari Karangtaulan ke Batu Karas. Pokoknya sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik subscribe dan like dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.